Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Yesus kita yang ajaib, yang senantiasa memelihara hidup kita. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita angkat suara kita. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, amin. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagi. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berada di tempat ini. Kita percaya itu semua karena anugerah Allah dalam kehidupan kita. Dan karena kemurahan Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Karena itu adalah ibadah yang sejati di hadapan-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Begitu dalam kasih-Mu Bapa, dalam kehidupan kami. Dan kami ada saat ini Tuhan, karena kasih karunia-Mu Bapa. Terlebih dari segalanya.
benar ya Tuhan. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan kepada Engkau, persembahan yang hidup, seluruh hidup kami. Kami muliakan nama-Mu ya Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau bertata di atas pujian kami, Engkau berkenan Tuhan, setiap puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita mau bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau bersama-sama bersatu di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh katakan kepada kanan kirinya, mari kita bersatu di dalam Tuhan. Mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Bersatulah, mari kita bersatu.
akan menang bersama. Beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama. Beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam Kristus dan gerejanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau bertumbuh dalam Kristus dan gereja Tuhan. Amin. Dalam kasih kita bergerak bersama. Dalam Tuhan kita bersatu. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan. Mari dengan sukacita kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku
dalam nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Selalu baru Tuhan rahmat-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Bentuklah hati kami pada saat ini Tuhan, biar hidup kami lebih lagi diperbaharui di dalam Engkau Tuhan, dan menjadi berkenan di hadapan Engkau. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku Tuhan, memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan.
kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Jikalau hari ini kami masih diberi nafas dalam kehidupan kami, itu adalah anugerah Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau datang gak cuma sebagai satu rutinitas ibadah, tetapi kami rindu benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami bisa mendengar suara Tuhan, kami bisa mengalami pemulihan, jamahan kuasa Tuhan atas hidup kami, sehingga hidup kami diubahkan seturut dengan kehendak dan kasih karunia-Mu ya Allah. Pimpin kami pada saat ini, kami mau beri hati kami mau beri segenap roh, jiwa, bahkan tubuh kami, untuk kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berbicara bagi setiap kami, Engkau mengurapi hamba-Mu, biarlah perkataan yang keluar dari mulut lidahnya adalah perkataan Allah sendiri, jauhkan daripada hikmat manusia, tetapi biarlah hikmat Allah turun bagi setiap kami. Mari Allah Roh Kudus Engkau menolong setiap kami, supaya kami bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum saudara duduk, boleh bilang ke kanan kirinya, hari ini kamu diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Sukacita ya. Habis liburan panjang, habis healing. Dan kita bisa bertemu lagi di dalam bait Allah pada saat pagi hari ini. Kita sudah memasuki bulan ke-7 2023, nggak berasa ya. 2023 udah masuk bulan Juli dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai sepanjang kehidupan kita. Amin. Dan hari ini khususnya di bulan Juli ini gereja Tuhan akan mengajar kepada setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita bertumbuh di dalam komunitas. Ya, seseorang gak bisa diharapkan bertumbuh jika dia tidak pernah dilahirkan. Saudara gak bisa mengharapkan ada orang bertumbuh tapi dia gak pernah dilahirkan, gak bisa. Minimal dia harus lahir dulu menjadi bayi, kemudian baru kita bisa berharap bahwa bayi ini bisa bertumbuh jadi anak-anak, anak-anak bertumbuh jadi remaja, dewasa dan seterusnya. Ya, jadi tidak mungkin seseorang bisa bertumbuh kalau dia tidak pernah dilahirkan. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ternyata banyak di dalam gereja Tuhan, di mana gereja itu menjadi berkumpulnya orang-orang Kristen, tetapi ternyata ada banyak orang yang berkumpul di dalam gereja Tuhan dan mereka belum pernah lahir baru di dalam Tuhan. Mereka ada di dalam gereja, tapi mereka belum pernah lahir baru. Sehingga kita bisa melihat bahwa setiap orang kok kayaknya pertumbuhannya ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang cepat, ada yang lambat. Karena jangan-jangan mereka tidak pernah dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin di antara kita juga ada udah sekian lama ke gereja, tapi kita nggak pernah lahir baru, belum pernah menyatakan bahwa kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ke gereja iya, percaya Tuhan percaya. Tetapi dengan mulut lidah kita belum pernah mengaku bahwa iya Tuhan saya orang berdosa dan saya percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan untuk saya bisa diselamatkan, ditebus dan diampuni. Dan mulai hari ini saya mau hidup baru, gak cuma lahir baru tetapi hidup baru di dalam Kristus. Mari kita cek kembali. Kapan sih pertama kali saudara menyatakan bahwa ya Tuhan saya percaya, saya mengaku bahwa Engkau adalah Juru Selamat. Mari kita cek ke dalam diri kita. Jangan-jangan selama ini kita ada di dalam gereja tapi kita gak pernah dilahirkan. Sehingga kita tidak mengalami pertumbuhan di dalam iman dan rohani kita. Di sini saudara bisa lihat fasenya ya. Kalau di dalam Paulus bilang begini, orang lahir kemudian dia menjadi bayi rohani. Nah bayi rohani ini biasanya masih minum susu, bahkan makan pun masih disuapin.
Tapi ketika dia udah bertumbuh menjadi anak-anak, bahkan dia bertumbuh menjadi seorang yang dewasa rohani, harusnya makannya udah gak disuapin lagi. Harusnya orang yang dewasa bisa mandiri. Harusnya orang yang dewasa bahkan bisa menolong orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada berapa banyak di antara kita yang mungkin sebagian ada di fase, oh saya baru lahir baru gitu ya. Saya baru mengenal Tuhan, saya baru percaya Yesus Kristus. Atau mungkin sebagian kita juga mungkin baru dalam fase bayi rohani. Saya baru percaya Tuhan, belum mengerti apa-apa, saya masih butuh dibimbing, saya masih butuh diajarin. Atau bahkan sebagian besar di antara kita udah bertumbuh menjadi dewasa rohani. Seperti halnya kehidupan kita sebagai manusia, bayi gak bisa dia cari makan sendiri. Dia butuh bantuan orang tuanya. Untuk apa? Untuk dia bisa makan, untuk dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang bayi butuh bantuan orang tuanya, keluarganya. Bahkan sampai orang yang bertumbuh dewasa sekalipun, mereka tetap membutuhkan orang lain untuk bertumbuh. Jadi dengan kata lain bahwa kita nggak bisa bertumbuh sendirian. Kita butuh orang lain untuk bertumbuh. Oleh sebab itu kita harus bertumbuh di dalam sebuah komunitas. Memang kita bisa mengembangkan talenta sendiri. Ya, jadi kalau misalkan saudara punya keterampilan, punya talenta, saudara bisa lakukan itu sendiri sampai menjadi ahli, bisa. Tetapi butuh karakter untuk kita bisa mempertahankan talenta. Tapi kita butuh karakter untuk menopang pencapaian dari talenta yang kita miliki. Dan pembentukan karakter tidak bisa tidak untuk kita butuh orang lain dalam hidup kita. Saudara bisa ngembangin talenta sendirian. Bisa latih sendiri di rumah jadi terampil, jadi ahli. Tetapi karakter kita gak bisa kebentuk dengan sendirinya. Kita butuh orang lain. Nah, kata komunitas atau kata community ini adalah gabungan dari kata common and unities. Ya, unity. Jadi bisa dibilang komunitas itu merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Orangnya banyak tapi tujuannya sama. Misinya sama, nilai-nilai atau value-nya sama. Dan saya percaya kita semua berkumpul di tempat ini background-nya, latar belakangnya beda-beda. Tetapi kita punya satu tujuan untuk memuliakan Tuhan. Kita punya satu misi, yaitu untuk memenangkan jiwa. Kita punya value yang sama, nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Oleh sebab itu kita berkumpul sebagai komunitas. Komunitas gereja. Nah, setiap gereja pastinya mengharapkan bahwa jemaat yang ada di dalamnya bisa bertumbuh. Tetapi sekali lagi, jikalau kita tidak pernah dilahirkan kembali, maka akan sulit buat kita untuk mengalami pertumbuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 44 sampai 47 akan saya bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan perhatikan, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau kita lihat sekilas dari ayat yang baru saja kita baca, ada pertumbuhan, ya pertumbuhan secara kuantitas. Jumlah orang percaya makin bertambah. Tetapi lihat dari ayat yang tadi kita baca mulai dari ayat yang 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya. Artinya apa? Mereka sudah mengalami lahir baru di dalam Kristus. Kemudian mereka berkumpul menjadi suatu komunitas. Dan ketika mereka berkumpul ternyata mereka bertumbuh. Di sini memang gak dibilang secara kualitas. Tetapi ditunjukkan tentang bagaimana mereka disukai oleh semua orang. Ini menunjukkan bahwa kualitasnya bertumbuh.
Mungkin yang dulunya orang-orang kumpulan itu adalah orang-orang yang gak baik di masyarakat. Tetapi setelah berkumpul di dalam komunitas itu ternyata mereka disukai oleh semua orang. Nah sama ketika kita masuk di dalam sebuah komunitas gereja katakan ya. Dulu mungkin karakter kita masih ada karakter yang buruk. Tetapi ketika kita masuk di dalam komunitas gereja, orang lain bisa melihat ada perubahan dalam hidup kita. Itu pertumbuhan. Jadi pertumbuhan gak cuma sekedar karakter kita berubah, tetapi bagaimana karakter kita berdampak sehingga orang lain bisa percaya kepada Yesus Kristus yang ada di dalam kita. Ada pertumbuhan kualitas dan juga ada pertumbuhan kuantitas. Nah, mengapa sih penting untuk kita punya komunitas ya? Dari zaman pandemi komunitas ini udah mulai booming, happening gitu ya. Kenapa? Karena ternyata pandemi membuktikan bahwa ternyata orang gak bisa tinggal sendirian. Gak boleh ketemu, jaga jarak. Gak boleh jumpa satu dengan yang lain. Tapi gak tahan, gak bisa. Akhirnya mulai ngumpul lewat online, lewat Zoom ya. Terus kemudian dengan saya gak tahu deh ya, alasannya sih buat kesehatan. Ngumpul, naik sepeda. Padahal mungkin karena mereka butuh komunitas. Gak cuma butuh olahraganya doang. Kenapa? Mari kita pelajari bersama-sama. Karena di dalam komunitas ada saling. Di dalam komunitas ada saling mengasihi. Kita begini, kita punya kasih, kita ingin nunjukin kasih kita. Kalau kita gak bisa nunjukin kasih kita kepada diri kita sendiri. Kita bisa menunjukkan kasih kita ketika kita memberikan kasih kita kepada orang lain. Dan hal yang sama kita juga bisa menerima kasih dari orang yang menunjukkan kasih mereka kepada kita. Saling bersinergi. Ya, saling mengasihi, saling berbagi. Ya, di masa-masa pandemi banyak banget cerita-cerita. Iya loh, saya dikirimin ini, saling kirim makanan, saling kirim buah, obat dan lain sebagainya. Wow, saya kadang-kadang miris juga ya. Masa-masa pandemi ada indahnya juga ya. Ada keindahan yang bisa kita pelajari. Kita bisa berbagi suka dan duka. Enggak melulu kita di dalam komunitas itu berbagi hal-hal yang cuma baiknya doang, enaknya aja. Tetapi kita bisa berbagi hal-hal yang mungkin menyedihkan, hal-hal duka cita. Dan ketika kita saling berbagi, kita rasa kesedihan kita enggak tanggung sendirian. Ada orang lain yang membantu untuk menanggungnya. Ada orang lain yang menolong kita untuk menanggungnya. Di dalam komunitas kita bisa saling menasehati. Ya. Dan tentunya di dalam komunitas orang-orang percaya, menasehati itu ada aturannya. Aturannya apa? Enggak cuma sekedar ketika kita ada di dalam komunitas, kemudian ada salah seorang melakukan kesalahan atau bahkan berbuat dosa, kita langsung hakimi dia, tunjuk-tunjuk dia. Tetapi justru kita nasihati, firman Tuhan bilang apa? Nasihati dengan lemah lembut. Karena orang yang bersalah pada saat dinasehatin merasa bersalah enggak? Enggak. Seringkali gitu ya. Oleh sebab itu harus dinasehati dengan lemah lembut. Dinyatakan kesalahannya. Tetapi di saat yang bersamaan kita juga menyatakan kasih kita. Jadi hari-hari ini kalau saudara menerima nasihat dari orang lain, anggaplah itu sebagai suatu bentuk kasih orang lain kepada kita. Saya bersyukur kalau sampai dengan detik ini masih ada orang-orang yang nasehatin saya. Kasih tahu saya salah saya ada di mana. Saya bersyukur. Kenapa? Berarti hidup saya masih ada orang yang tolong saya supaya hidup saya benar. Supaya hidup saya masih on track. Bayangkan kalau ada orang tahu saya salah dicuekin aja, ya udah saya masuk ke jurang deh. Saya bersyukur jikalau ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk menasehati kita, untuk kritik kita. Memang pada saat menerima kritik tuh gak enak ya, saya juga pernah ngerasain. Tetapi kita harus belajar. Ya, biasanya kalau hal yang saya lakukan ketika saya terima kritik, saya terima dulu, saya diem dulu. Jangan merespon. Jangan respon maksudnya gini, kayak lu bener aja kritik-kritik gue gitu ya. Gak usah, terima dulu, cerna dulu. Dan ternyata memang iya bener saya salah.
Dan ucapkan terima kasih kepada orang yang mengkritik kita, yang menasehati kita. Saudaraku, hari ini jikalau saudara melihat saya bisa berbicara di depan ini proses. Saya juga pernah terima kritik, saya juga pernah terima masukan. Waktu saya pertama kali khotbah, 2 kali khotbah, hancur. Ya. Dan gak banyak orang tahu prosesnya. Tetapi ketika saya menerima kritik rasanya gak enak. Tetapi saya terima itu sebagai suatu apa? Kritik yang membangun untuk jadikan saya lebih baik lagi. Karena saya percaya setiap orang yang memberikan masukan, memberikan kritikan, artinya apa? Mereka sayang sama kita. Mereka perhatian sama kita dan mereka ingin kita menjadi lebih baik. Dan di dalam komunitas kita bisa saling mendoakan. Kita mungkin gak bisa punya uang banyak untuk bantu teman-teman kita. Tetapi saya percaya kuasa doa jauh lebih besar daripada itu. Dan saudara bisa berdoa untuk teman-temanmu, untuk komunitas yang ada di sekitarmu. Untuk orang-orang yang ada di dalam circle-nya kita bisa doakan mereka. Dan di dalam komunitas kita bisa saling mengampuni. Saya sudah boleh dibilang berkomsel lebih dari 20 tahun. Ya, bersama dengan anggota komsel saya. Dan selama perjalanan 20 tahun berkomsel, berkomunitas, banyak suka duka iya. Ada berantemnya ada. Ya, ada selisih pahamnya ada beda pendapat, ada kritik, ada saran, ada masukan, ada. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita saling melukai satu dengan yang lain dengan perkataan kita atau dengan tindakan kita. Kalau kita sadar bahwa kita tinggal di dalam komunitas orang percaya, di situ ada kasih Allah yang menunjukkan, menuntun kita untuk kita bisa mengampuni satu dengan yang lain. Dan ketika kita saling mengampuni, saudara perhatikan, ketika kita saling mengampuni, kita sedang bertumbuh di dalam apa? Di dalam kasih kita. Kasih kita kepada sesama dan juga kasih kita kepada Tuhan. Orang-orang yang mau melepaskan pengampunan, dia sadar bahwa dia juga butuh pengampunan dari Tuhan. Hanya orang-orang yang merasa dia nggak butuh pengampunan dari Tuhan yang sulit untuk mengampuni orang lain. Di dalam komunitas kita bisa saling mengampuni. Di dalam komunitas kita bisa saling menerima keberadaan satu dengan yang lain. Nggak ada orang yang sempurna, ya. Nggak ada orang yang sempurna yang merasa aduh di komunitas saya mah yang paling wah deh pokoknya dia si A atau si B, nggak ada. Nah di dalam Yakobus 5 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya ini bicara tadi soal pengampunan ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kenapa pengampunan mengaku dosa mendahului tentang bagaimana doa orang yang benar. Karena orang yang benar dia sadar kalau dia berdosa. Dan ketika dia mengakui dosanya, dia dibenarkan oleh Tuhan. Jadi penting untuk kita bisa saling mengampuni satu dengan yang lain di dalam komunitas kita. Nah di sini ada gambar puzzle ya. Saya lihat beberapa anak-anak remaja suka main puzzle ya. Di dalam puzzle ini menggambarkan, saudara lihat dalam satu potongan puzzle ada bagian yang cowok ke dalam. Ada bagian yang cowok keluar, ya. Ada yang menonjol, tetapi ada juga yang cowok ke dalam, ya. Nah, anggaplah yang cowok ke dalam itu sebagai kelemahan kita, yang hanya bisa diisi oleh kelebihan orang lain. Demikian juga halnya kelebihan kita bisa melengkapi kekurangan orang lain. Jadi saudara nggak bisa bilang begini saya paling hebat, enggak. Atau saudara bisa bilang aduh saya mah paling jelek lah, paling sial lah di dalam kelompok ini. Enggak ada, semua orang equal, semua orang sama. Karena kekurangan mereka bisa dilengkapi oleh kelebihan orang lain dan kelebihan mereka bisa melengkapi kekurangan orang lain. Jadi jangan menganggap diri kita rendah atau bahkan terlalu tinggi sehingga kita menganggap orang lain entah lebih kurang ataupun lebih tinggi dari kita. Di dalam komunitas kita bisa saling, ya. Nah boleh enggak saat ini saudara saling kenalan. Saya yakin di sebelah kanan kiri depan belakang ada yang belum kenal, boleh?
Jadi pulang dari gereja, saudara punya satu kenalan baru minimal. Yang saudara belum pernah kenal sebelumnya. Sering lihat mukanya tapi namanya saya nggak tahu loh. Boleh? Minimal satu orang aja saudara bawa pulang. Oh ternyata si A namanya Andi gitu ya. Udah jangan gini-gini aja. Namanya siapa tanya ya. Jadi minggu depan kalau ketemu, hai Pak, nah sebutin namanya siapa gitu ya. Amin. Udah punya satu kenalan baru? Yang di atas adem ayem soalnya. Udah punya yang di atas satu kenalan baru? Udah ada ya, puji Tuhan. Kita bisa saling, minimal saling kenal dulu ya. Nah di dalam komunitas berikutnya adalah kita bisa saling mendorong pertumbuhan. Ada sekumpulan anak-anak TK ya, sekumpulan anak-anak TK dikumpulin. Biasa kalau anak TK masuk ke sekolah kan minta ditemenin sama maminya, minta dianterin sama maminya ya. Dan pada saat makan minta disuapin biasanya. Tetapi ketika dia lihat teman-temannya udah ngumpul nih, 1, 2, 3 orang ngumpul makan sendiri. Terus si anak ini, udah gak usah ditemenin mami, saya mau makan sendiri. Seringkali komunitas bisa mendorong kita untuk kita bertumbuh. Gak ada yang suruh dia makan sendiri, tiba-tiba dia termotivasi sendiri. Kenapa? Karena dia lihat komunitasnya ternyata makan sendiri. Kalau saya makan disuapin malu. Atau minimal saya belajar untuk sama seperti mereka, makan sendiri. Jadi di dalam komunitas bisa mendorong pertumbuhan iman dan rohani kita. Setiap perbedaan yang ada dalam sebuah komunitas itu menggambarkan kesatuan tubuh Kristus di mana satu sama lain saling melengkapi dan saling membentuk. Sehingga iman dan rohani kita bisa dimaksimalkan untuk bertumbuh. Betul, di dalam komunitas tidak menutup kemungkinan akan ada gesekan. Perbedaan pendapat, selisih paham. Tak terhindarkan saudara. Saudara gak bisa lari ketika saudara tersinggung atau ada gesekan terus saudara lari, saudara tidak akan pernah bertumbuh. Tetapi kalau saudara hadapi dan selesaikan, saudara akan bertumbuh. Karakter saudara akan dibentuk. Karena di dalam komunitas justru merupakan alat untuk kita bisa menajamkan satu dengan yang lainnya. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 27 ayat 17, sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Manusia gak mungkin suruh belajar dari mana? Di Amsal bilang belajar dari semut. Kadang-kadang saya mikir ya manusia itu kebangetan ya sampai harus belajar dari binatang. Padahal mereka bisa belajar dari sesama mereka. Kita bisa belajar dari sesama kita. Kita bisa belajar dari kegagalan orang lain, tapi kita juga bisa belajar dari keberhasilan orang lain. Kita bisa belajar dari pertumbuhan orang lain, tapi kita juga bisa belajar dari keterpurukan orang lain. Kita bisa belajar dari sesama kita. Dan ketika belajar untuk mendorong pertumbuhan, jangan saudara merasa begini, aduh gak bisa gitu ya. Ketika saudara diminta ayo belajar mengampuni, bisa mengampuni, jangan bilang gak bisa. Dan di dalam komunitas ketika bicara tentang belajar, jangan sampai ketika kita tahu bahwa ada anggota komunitas kita lagi belajar, terus mereka melakukan kesalahan, terus kita ketawain. Mereka gagal bertumbuh akhirnya. Di dalam komsel, biasanya hal yang paling mudah dan yang paling sering untuk menjadi alat pembelajaran, belajar apa? Belajar berdoa. Ya, yuk kamu pimpin doa ya. Gak bisa. Gak apa-apa, doanya pendek juga gak apa-apa. Bahasanya gak usah bagus-bagus gak apa-apa, yang penting berdoa. Aduh gak bisa. Terus akhirnya karena dia juga sebetulnya pingin belajar, ya udah deh berdoa. Mungkin berdoanya bahasanya ada yang menurut kita lucu. Terus kita ketawa gitu ya. Itu bisa menghambat pertumbuhan. Ya, jadi di dalam komunitas bisa mendorong pertumbuhan kalau respon setiap anggota komunitasnya pun benar. Dan ketika selesai berdoa, luar biasa loh. Hari ini meskipun doanya pendek tapi kamu udah berani untuk berdoa. Kita bisa kasih apresiasi, kita bisa kasih kredit ke mereka. Supaya mereka termotivasi untuk belajar lagi, bertumbuh lagi. Nah berikutnya, orang yang sama ditunjuk berdoa, apa yang dia lakukan? Kali ini doanya lebih panjang. Kenapa?
Karena dia kali ini udah punya strategi. Dia tulis di dalam kertas. Artinya apa? Orang ini mengalami pertumbuhan. Untuk menjadi lebih baik, dia mau bertumbuh. Tapi saudara bayangkan ketika dia berdoa pertama kali dan dia dilecehkan atau diketawain, mungkin dia gak akan pernah bertumbuh. Dan sampai akhirnya saat ini dia menjadi seorang pemimpin kelompok sel. Kita tidak pernah tahu bahwa ternyata komunitas bisa mendorong pertumbuhan kita. Oleh sebab itu kita gak bisa bertumbuh sendirian, kita butuh orang lain untuk mendorong pertumbuhan iman dan rohani kita. Ada berapa banyak saudara yang hari-hari ini merasa bahwa saya stuck, saya gak bertumbuh. Sejak saya kenal Tuhan 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau bahkan sejak saya lahir saya udah Kristen. Tapi kenapa saya gak bertumbuh? Mari cek, jangan-jangan kita gak pernah lahir baru atau kita tidak pernah ada di dalam suatu komunitas. Oleh sebab itu kita sulit untuk mengalami pertumbuhan. Yang berikutnya di dalam komunitas ada dukungan. Ada dukungan orang lain khususnya saat kita menghadapi ketakutan, kesepian, kesulitan, masalah, pergumulan dan lain sebagainya. Dan dukungan dari komunitas yang baik akan menolong kita untuk apa? Untuk kita punya pengharapan. Untuk kita jadi gak putus asa, untuk kita bisa ayo deh coba lagi. Ada orang-orang di belakang saya yang mendukung saya. Hari ini kamu gagal, gak apa-apa, coba lagi. Ada orang-orang yang support saya, mendukung saya. Gak apa-apa, coba lagi aja, coba lagi. Di dalam komunitas ada dukungan. Sehingga kita bisa punya pengharapan, kita gak putus asa. Dan kita mau mencoba lagi sekalipun kita gagal. Ada kekuatan untuk kita menjalani kehidupan yang kita rasa hidup ini susah. Sehingga kita bisa tetap bertumbuh bahkan di masa-masa yang susah. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mendukung kita. Amin saudara. Kalau saudara flashback, engkau pernah ngalamin kesulitan, engkau pernah mengalami kesusahan, ingat baik-baik orang-orang yang ada di belakangmu pada saat engkau susah. Itu dukungan dari komunitasmu. Bisa jadi mereka adalah keluarga, bisa jadi mereka adalah teman-temanmu, bisa jadi mereka adalah orang-orang percaya, teman-teman gereja, teman sekolah, teman apapun, komunitas itu bisa ada di mana saja. Dan di dalam komunitas ada dukungan. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12, saya akan bacakan buat kita semua dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian, celakalah dia karena tidak ada yang dapat menolongnya. Pada malam yang dingin, dua orang yang tidur berdampingan dapat saling menghangatkan. Tetapi bagaimana orang bisa menjadi hangat kalau sendirian? Dua orang yang bepergian bersama dapat menangkis serangan, tetapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. 3 utas tali yang dijalin menjadi satu sulit diputuskan. Di dalam komunitas gak cuma ada dukungan, tetapi kesatuan dari komunitas itu yang akan bikin kita bertahan. Kita bisa belajar untuk saling menerima dan memberikan dukungan. Jadi saudara gak melulu saya maunya terima dukungan, tapi kita gak mau menerima dukungan, memberi dukungan. Kita harus saling, sekali lagi saling. Ketika ada orang kasih kita support, diterima. Jangan, enggak saya gak butuh gitu ya. Wah, orang yang mau kasih ya mungkin dia tersinggung, tapi dia akan tetap bertumbuh. Kenapa? Karena memang dia mau untuk memberikan dukungan. Tetapi orang-orang yang menolak dukungan, akhirnya mereka terjebak ke dalam apa? Egosentris, mereka hidup berpusat kepada diri sendiri. Ya. Zaman-zaman sekarang ini banyak banget orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Merasa gak butuh orang lain. Pesan makanan bisa GoFood. Mau naik kendaraan bisa Gojek. Mau apa semua bisa dilakukan sendiri, iya. Tetapi sekali lagi karaktermu tidak akan bertumbuh. Dan ketika ada masalah menghantam engkau,
Gak ada orang yang ada di belakangmu yang support. Yang ayo bangkit lagi, ayo bangun lagi. Saudara gak bisa pakai komputer atau mesin untuk melakukan hal itu. Hanya sesama manusia yang bisa melakukan itu, memberikan dukungan. Mungkin di antara kita adalah orang-orang yang memang sukanya sendirian, gak suka deket-deket sama orang lain. Bahkan gak mau pusing sama hidup orang lain. Nah, hati-hati kita bisa terjebak di dalam hidup yang berpusat kepada diri sendiri. Jangan hanya memberi dukungan, tetapi engkau juga harus menerima dukungan. Karena ketika kita saling, itu seperti satu sinergi yang akan terus berputar dan itu yang akan memberikan kepada setiap kita pertumbuhan. Saat ego kita bertahta, maka kasih tidak ada di sana. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang ego. Dan ada satu kesaksian seorang hamba Tuhan yang tinggal di Afrika, bicara tentang dukungan. Ya, dia menceritakan bahwa beberapa waktu yang lampau ada banyak kekerasan yang terjadi di desa tempat dia tinggal. Dan kekerasan yang terjadi ini begini, ada orang-orang jahat dari desa lain datang ke kampungnya dia, ke desanya dia, hancurkan semua yang ada. Dan kemudian perempuan-perempuan itu dibawa sama mereka untuk dijadikan objek seksual. Dan setelah dipakai, dimanfaatkan, kemudian para wanita ini dikembalikan lagi ke desa asalnya. Dan seorang hamba Tuhan ini bilang apa? Para wanita itu pulang, diterima seperti selayaknya mereka masih wanita yang terhormat. Dan itu yang akhirnya membangkitkan para wanita ini bisa punya harga diri. Mereka tetap dianggap berharga oleh orang-orang kampungnya. Mereka tetap dianggap bahwa mereka adalah wanita baik-baik. Padahal mereka udah hancur dan mereka merasa bahwa saya tidak punya masa depan. Tetapi justru karena dukungan dari orang-orang kampungnya ini, akhirnya wanita ini bangkit. Mereka bertumbuh dan mereka bisa hidup selayaknya wanita yang biasa yang nggak pernah punya masa lalu yang kelam. Dan akhirnya mereka bisa mencapai masa depan mereka. Nah, saudaraku yang terkasih, begitu luar biasanya dampak dari sebuah komunitas. Kita bisa saling. Kita bisa punya pertumbuhan yang mungkin kadang-kadang agak sedikit dipaksa dari komunitas kita. Dan yang paling penting adalah kita punya dukungan. Nah, saudara mungkin saat ini bergabung di dalam komunitas ya, baik itu komunitas Kristen ataupun non-Kristen tidak masalah. Tetapi pastikan ketika engkau bergabung di dalam komunitas non-Kristen, terangmu bercahaya lebih terang. Garammu lebih terasa daripada orang lain. Supaya orang lain bisa melihat ada Kristus di dalam engkau dan engkau hidup berbeda dari mereka. Tetapi jika engkau ada di dalam komunitas Kristen, bertumbuhlah. Jangan kita ada di dalam komunitas tapi kita nggak ngapa-ngapain. Ingat bahwa pertumbuhan itu adalah indikasi dari sebuah kehidupan. Kalau tidak ada pertumbuhan, jangan-jangan kehidupan kekristenan kita, jangan-jangan kehidupan rohani kita mati. Kita nggak sadar, tapi kita biarkan kering dan akhirnya kita mengalami kematian rohani. Dan jikalau saudara butuh untuk masuk di dalam komunitas Kristen, di gereja ini ada beberapa komsel. Ya, ini saya bukan promo, tetapi saya mendorong setiap kita. Kenapa? Karena saya melihat bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya sekali lagi kita nggak bisa jalan sendirian. Kita butuh orang lain. Ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami kesulitan, ketika bahkan kita mau mengambil keputusan, ini benar apa enggak, ini sesuai firman atau enggak, dan kita nggak punya orang yang bisa kita tanya. Dan akhirnya kita terjebak mengambil keputusan yang salah. Siapa yang dapat menolong kita? Kecuali kita mengangkat tangan dan bilang, tolong saya. Dibutuhkan kerendahan hati untuk kita bisa mau masuk bergabung di dalam sebuah komunitas. Artinya apa? Kita butuh orang lain. Dalam gereja ini ada beberapa komsel, mulai dari komsel remaja, ya, komsel anak mungkin sedang dipersiapkan,
Komsel remaja, komsel pemuda, komsel dewasa, dan juga komsel pasangan suami istri. Ya, orang-orang yang tua pun ada. Kenapa? Orang tua kok ikut komsel emang bisa? Bisa. Justru sudah usia senior butuh komunitas supaya apa? Supaya hidupnya terus terarah kepada Tuhan. Ya. Nah, bagi saudara yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas, mulai saat ini temukan komunitasmu. Ya, saudara bisa hubungi saya, saudara bisa hubungi sekretariat gereja, dan nanti saudara akan diarahkan kepada komsel-komsel yang sudah ada di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Sekali lagi kita nggak bisa tumbuh sendirian. Saudara butuh orang lain. Dan yang terlebih lagi saudara butuh Tuhan. Tuhan bisa tolong kita, Tuhan bisa tolong kita. Tetapi seringkali Tuhan pakai orang lain untuk tolong kita. Supaya apa? Supaya hidup kita terkoneksi dengan orang percaya lainnya. Kita nggak hidup sendirian. Dan bayangkan kalau saudara sendirian, saudara menghadapi kesedihan sendirian. Saudara mau pesta sendirian, seru enggak? Saudara mau happy-happy sendirian, enggak enak. Saudara butuh orang lain untuk berbagi, ya, berbagi suka, berbagi duka, berbagi apapun. Ya, jadi temukan komunitasmu dan saudara bisa menghubungi saya ataupun pengurus gereja, sekretariat untuk saudara bisa tergabung di dalam komsel. Saudara siap untuk masuk dalam komunitas? Amennya pelan. Nanti mulai pulang bubaran gereja, mulai temukan komunitasmu. Kadang-kadang komunitas itu dilandasi dengan kesamaan. Sama apanya? Oh sama hobinya, sama-sama hobi masak gitu ya. Oh sama hobinya, sama-sama hobi sepedaan. Atau sama nih kita dari daerah asal mana? Contoh dari kota Medan, wah sama-sama dari orang Medan ya, sama-sama dari kota Medan. Atau dari mana Bangka sama-sama. Mungkin awalnya dilandasi dengan kesamaan seperti itu. Tetapi akhirnya kita harus menyamakan dengan satu value, dengan satu nilai yang sama. Yaitu nilai kerajaan Allah dan untuk menjalankan visi, misi, untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan. Amin. Saudara siap? Haleluya. Haleluyanya agak pelan ya. Saya mengundang untuk pemain musik maju ke depan. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Saudara boleh tengok ke kanan kiri saudara. Ya, boleh nggak sebentar aja saudara lepas masker saudara. Saudara bisa lihat wajah orang-orang yang tanpa masker. Wow, ternyata ini selama ini mukanya kayak gitu ya. Kalau nggak pakai masker ya. Oh iya ya. Selama ini soalnya pakai masker saya nggak ngenalin kamu loh bilang ya. Oke, bisa lihat wajahnya. Nah mulai minggu depan kalau misalkan ketemu mulai sapa ya. Ternyata kamu cantik juga ya. Kamu ganteng juga ya. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah ada kesatuan di dalam gereja Tuhan di tempat ini, amin. Amin. Karena firman Tuhan berkata di mana ada kesatuan, di situ ada berkat Tuhan mengalir. Di mana ada kesatuan, di situ ada berkat yang Tuhan sudah siap untuk curahkan buat setiap kita. Berkat apapun, berkat kekuatan, berkat penghiburan, bahkan berkat-berkat yang saudara butuhkan di dalam kehidupanmu, Tuhan sanggup mengalirkan itu ketika ada kesatuan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi Bapak, sebelum kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, kami menerima segala kebenaran firman Tuhan untuk menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami gak bisa bertumbuh sendirian. Kami sadar kami harus bertumbuh. Dan mungkin di antara kami masih ada yang belum pernah lahir baru. Meskipun kami ada di dalam gereja, kami belum pernah mengakui dengan mulut lidah kami bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Saat ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berapa lama pun engkau sudah ada di dalam gereja, jikalau engkau belum pernah mengakui dengan mulut lidahmu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang engkau izinkan masuk di dalam hati dan kehidupanmu untuk memimpin hidupmu. Bolehkah saudara mengangkat tangan?
Agar mulai hari ini, ketika engkau dilahirkan kembali, engkau memiliki komunitas yang akan siap menolongmu untuk bertumbuh. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Dan bagi setiap tangan-tangan yang terangkat, mari dengan mulut lidahmu mengaku dan ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar bahwa saya adalah orang berdosa. Dan saat ini, saya mohon pengampunan dari Engkau. Dan mengundang Engkau masuk di dalam hidupku. Memerintah dalam hidupku. Dan mulai sekarang sampai selama-lamanya, aku mau hidup bagi Kristus, mengikuti kehendak-Mu. Dan bertumbuh di dalam komunitas di tempat ini. Turunkan tanganmu. Dan bagi engkau yang mungkin sudah lahir baru, tapi engkau merasa bahwa aku menemukan diriku stuck Tuhan. Udah jadi orang Kristen bertahun-tahun aku merasa hidupku sama aja. Bahkan hidupku gak bertumbuh, malah lebih buruk. Kerohanianku menurun, hatiku mulai kering, aku mulai tawar hati. Aku mulai gampang kepahitan sama orang lain. Hari ini Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi engkau. Dan Tuhan mau engkau kembali untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan jikalau engkau mau mulai bertumbuh, berdoa kepada Tuhan, aku di sini Tuhan. Aku di sini. Dan ampuni aku jikalau aku terlepas koneksinya dari komunitas orang-orang percaya. Aku berhenti untuk bertumbuh karena aku menolak orang-orang yang mendukung aku. Karena aku menolak setiap orang yang mau deket sama aku. Ampuni aku Tuhan. Dan aku mau mulai buka hatiku, buka diriku untuk menerima orang lain masuk dalam kehidupanku. Mungkin akan ada gesekan, tapi aku percaya itu akan memberikan pertumbuhan dalam hidupku. Pimpin aku supaya hidupku terus bertumbuh. Menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Karena hanya orang-orang yang dewasa yang dapat menjadi mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman-Mu boleh termeteraikan dalam hati dan hidup kami. Untuk kami boleh sadar kami butuh orang lain. Dalam pertumbuhan iman dan rohani kami. Dan kami rindu hidup kami bertumbuh. Menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Terima kasih Yesus. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita nangkaikan pujian. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau jadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi angkat pujian ini. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan
bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebelum kami masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, bahkan ketika kami masih menyimpan kesalahan orang lain di dalam hidup kami. Kami mau melepaskan pengampunan. Kami mau mengambil sikap yang benar di hadapan Allah, bahwa mengakui tubuh dan darah Kristus yang sudah mengampuni kami, maka kami pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampuni kami Tuhan, dan kami juga mau melepaskan pengampunan bagi orang lain. Kami menghormati pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan jikalau sebentar kami akan ambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus, ini bukan semata menjadi rutinitas, tetapi kami bersyukur mengingat bagaimana Engkau membayar mahal agar kami bisa bersekutu dengan Engkau. Agar hidup kami yang berdosa diampuni. Agar kami yang harusnya mati binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Biarlah kami mengingat itu Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Yang kami nyatakan hari ini melalui persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami mohon kiranya turunlah berkat-Mu atas setiap roti dan anggur yang akan kami makan dan minum. Dan barang siapa memakannya memperoleh persekutuan di dalam kematian dan penderitaan Kristus. Memperoleh berkat, kekuatan, kesembuhan, pemulihan sesuai iman dan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara akan dilayani oleh para pelayan perjamuan kudus. Dan tetaplah arahkan hatimu kepada Tuhan untuk engkau mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus dengan sikap yang benar di hadapan Allah. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau
Baik, mari setiap kita arahkan terus hati kita kepada Tuhan. Dan mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Allah. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami menghormati Engkau Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Imani firman ini dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Dan mari kita angkat cawan kita dengan tangan kita terangkat tinggi di hadapan Tuhan. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Imani firman ini dan kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan dan katakan terima kasih Tuhan. Engkau sudah mati bagiku, Engkau sudah korbankan hidupmu bagiku. Agar aku boleh beroleh kehidupan yang kekal dan pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah diberkati setiap kami yang mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami memperoleh berkat pemulihan bahkan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita. Dan biarlah persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus akan terus memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan yang dianugerahkan kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan menyaksikan sepasang suami istri yaitu Yeremia Budi Susanto dan Yulianti Rosdiana akan menyerahkan anak mereka yang lahir pada tanggal 18 Maret 2023 yaitu Yemima Florencia Susanto. Kami undang untuk maju ke depan. Ini adalah anak kedua mereka, seorang putri. Dipersilahkan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Hari ini kita menyaksikan bagaimana Yeremia Budi Susanto dan Yulianti Rosdiana menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 27 firman Tuhan berkata, anak inilah yang kuminta dari Tuhan, kata Hana. Doaku telah dikabulkan dan karena itu anak ini kuserahkan untuk menjadi milik Tuhan seumur hidupnya. Setelah itu mereka beribadah kepada Tuhan. Hana tidak sekedar minta anak dari Tuhan. Tetapi Hana juga menjaga komitmennya untuk menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Apa yang dia minta dia serahkan kembali kepada Tuhan. Yaitu menyerahkan Samuel untuk dipakai oleh Tuhan. Ada banyak orang tua punya kerinduan punya anak. Tetapi setelah anak diberikan kepada mereka, mereka lupa untuk menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Karena anak yang dilahirkan dari sepasang suami istri, itu adalah kasih karunia Tuhan, kepercayaan yang Tuhan beri untuk kita rawat, bahkan untuk kita kembalikan, untuk kita dedikasikan kembali kepada Tuhan. Jadi penyerahan anak atau child dedication ini bukan cuma sekedar ritual, oh kalau anak udah lewat 40 hari kita serahkan ke gereja gitu ya. Tetapi ini lebih kepada komitmen orang tua
kepada Tuhan. Bahwa menjadi suatu sikap hati di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat Tuhan. Bahwa anak yang diberikan Tuhan adalah kepercayaan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Bahwa penyerahan anak ini bukti bahwa kita menyerahkan sebagai orang tua dengan segala keterbatasan kita nggak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Untuk bisa mengarahkan anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan, kita butuh Tuhan, kita butuh tuntunan Tuhan, kita perlu Tuhan. Dan juga penyerahan anak ini merupakan suatu komitmen kepada Tuhan, bahwa saat kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan, di saat yang bersamaan orang tua menjadi teladan yang benar sebagai orang tua. Gak cuma suruh anaknya ke gereja, tapi orang tuanya ke gereja. Gak cuma suruh anaknya hidup benar, tapi orang tuanya hidup benar juga. Gak cuma suruh anaknya berprestasi, tapi orang tuanya juga menunjukkan komitmen yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi sebelum menyerahkan anak ini kepada Tuhan, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama mendoakan Yeremia, Budi Susanto dan juga Yulianti sebagai orang tua bagi Yemima Florencia Susanto. Untuk mereka juga boleh menerima pengurapan dan kekuatan dari Tuhan sebagai orang tua untuk membawa anak-anak mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri dan saya mengundang para pelayan Tuhan untuk mendoakan. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul salib dan menyelamatkan kamu. Pagi hari ini Tuhan, hati kami terarah dan mendoakan bagi sepasang suami istri Yemima Budi Susanto dan juga Yulianti Rostiana. Mereka telah Kau percayakan sebagai seorang ayah dan ibu. Biarlah berkat hikmat marifat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka berdua. Untuk sepasang suami istri ini menjaga kekudusan hidup pernikahan mereka, menjadi teladan bagi anak-anak mereka, hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kami percaya berkat Allah mengalir bagi mereka, penyediaan Allah ada bagi mereka untuk segala apa yang mereka butuhkan. Untuk merawat, untuk membina keluarga ini, untuk merawat anak-anak mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Membesarkan anak-anak mereka, dan biarlah mereka dapat hidup terus di dalam kebenaran Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mencurahkan berkat seturut dengan kasih karunia-Mu bagi Yeremia Budi Susanto dan juga Yulianti. Berkat hikmat, kekuatan, bahkan tuntunan Roh Kudus untuk mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan sebelum tangan kami terarah untuk mendoakan Yemima Florencia Susanto, saat ini biar kiranya Allah menguduskan setiap tangan para hamba-hamba-Mu untuk kami mendoakan dan mencurahkan berkat bagi anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini mari jemaat Tuhan arahkan tangan-Mu dan kita berdoa bersama-sama. Dan saat ini kami mencurahkan berkat buat Yemima Florencia Susanto yang hari ini diserahkan bagi Tuhan. Kehidupannya sepanjang hidupnya akan berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Di dalam pemeliharaan ayah dan ibu mereka. Dan biarlah mulai dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan menopang hidupnya, Tuhan menolong hidupnya, dan Tuhan memberkati kehidupannya. Dan mulai saat ini Yemima Florencia Susanto juga diterima sebagai anggota dari jemaat GBI Jelambar Timur untuk ia boleh bertumbuh dan menghasilkan buah, didewasakan kehidupan rohani dan imannya di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang bertugas. Shalom, Jemaat GBI Jelambar Timur. Melalui firman Tuhan hari ini kita dapat memahami bahwa komunitas orang percaya memiliki dampak yang besar bagi iman dan kerohanian kita. Berikut seputar informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, Ibadah Teen Sunday Service akan mengadakan Anniversary Special Service pada pukul 12 di lantai 2. Dilanjutkan pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI pada pukul 5 sore di gedung 35. Ibadah WBI ini akan membahas mengenai Esther jadi ratu dan akan dilayani oleh Ibu Liana Wati. Disusul pada hari Kamis, ibadah doa kembali dilaksanakan pada pukul 4:30 sore di gedung 35. Minggu 9 Juli 2023, para jemaat kembali diundang untuk mengikuti ibadah raya pada pukul 8 pagi. Ibadah raya kali ini akan membahas mengenai ego dan akan dilayani oleh Bapak Yohan Candawasa. Dan pada pukul 10 pagi di lantai 2, ibadah sekolah minggu akan belajar tentang ciptaan baru. Di bulan ini, pada hari Rabu 26 Juli 2023, para pasutri diundang untuk mengikuti ibadah Temu Kompas yang akan diadakan secara online pada pukul 7:30 malam. Ibadah Kompas kali ini akan membahas mengenai being enough dan akan dilayani oleh Bapak Andreas Nawawi. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini setiap kita telah diberkati oleh firman Tuhan, dan biarlah setiap kita dapat menemukan komunitas kita, dan dapat bertumbuh dalam komunitas di dalam Tuhan. Kami seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk Ibu Wilis dan juga pelayan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami seluruh jemaat menyambut setiap jemaat yang baru pertama kali hadir pada hari ini, baik itu jemaat offline maupun jemaat online. Biarlah setiap kita dapat beribadah bersama-sama minggu-minggu selanjutnya di tempat ini. Kita akan menjalankan persembahan pada saat ini. Persembahan dijalankan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk memperlengkapi gedung gereja. Dan jemaat yang mengikuti secara online dapat memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar saudara. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan setiap apapun yang kami punya Tuhan, yang terbaik dari yang kami punya ke hadapan-Mu. Biarlah persembahan kami ini menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memberi. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Siapa yang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri? Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Di akhir ibadah kami pada saat pagi hari ini kembali kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami menaikkan doa syukur kami bahwa sungguh Engkau Allah yang mengasihi kami, yang telah memberkati kami di dalam ibadah yang penuh kuasa ini. Dan kami yakin dan percaya tidak ada satupun yang terlewati, semua mengalami lawatan Tuhan dan kami percaya hidup kami diubahkan. Biarlah mulai dari hari ini sampai seterusnya Tuhan, kami boleh menemukan komunitas orang-orang percaya yang bisa mendukung pertumbuhan rohani dan pertumbuhan iman kami. Agar kami ditemukan menjadi orang-orang yang dewasa rohani, yang siap untuk menjadi mempelai Kristus. Dan biarlah kehidupan kami boleh terus mengalami pertumbuhan, gak cuma untuk diri kami sendiri, melainkan berdampak bagi kehidupan orang lain. Agar setiap orang lain boleh melihat Kristus nyata di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk memasuki masa-masa pemilu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mohon biarlah perlindungan, keamanan semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Dan siapapun yang menjadi calon presiden, pemimpin bagi bangsa ini kami percaya itu semua berasal daripada Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang turut bekerja. Biarlah jalannya proses pemilu ini semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan bangsa ini dari yang tertinggi sampai yang terendah, semua ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online ataupun secara tatap muka. Setiap kami yang membawa beban pergumulan kami percaya yang datang kepada Tuhan, hidupnya akan diberi kelegaan. Mereka akan menemukan jawaban, mereka akan mendapatkan pemulihan bahkan kesembuhan di dalam sakit penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hidup kami seterusnya boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Dan saat ini Tuhan, seperti firman-Mu yang sudah kami dengar, kami menjadi satu kesatuan komunitas gereja GBI Jelambar Timur ini. Kami mau mendukung di dalam doa. Kami mau bersepakat, bersehati untuk mendoakan Ibu Gembala kami. Dan saat ini sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat imanmu kepada Tuhan. Dan saat ini bersatu hati,
Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon biarlah kasih, kuasa dan kesembuhan terjadi bagi Ibu Gembala kami Tuhan. Dan kami percaya kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Kasih-Mu dinyatakan bagi Ibu Gembala kami. Di dalam proses pemulihan yang ia jalani, ia boleh memperoleh kekuatan yang baru. Damai sejahtera Allah tidak meninggalkan dia. Bahkan Kau memberikan sukacita yang berlimpah. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi roh, jiwa dan tubuhnya. Dan saat ini kami juga berdoa untuk Om Gina, Sandi, Siska, bahkan setiap orang yang menolong untuk merawat proses pemulihan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan ketenangan, Tuhan berikan hati yang penuh dengan damai sejahtera untuk mereka juga boleh merawat tante Tuhan dengan penuh kasih. Terima kasih Bapa. Dan biar setiap kami jemaat Tuhan juga memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk kami terus mendukung pemimpin kami. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan terus dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini sudah mengangkat tangan mereka, yang sudah menyatakan hidup mereka, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa, bila mulai hari ini dan seterusnya hidup mereka ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Mereka tidak akan terjatuh lagi. Mereka akan didukung oleh komunitas-komunitas orang-orang percaya yang akan siap mendukung mereka, membawa mereka di dalam pertumbuhan iman dan rohani mereka. Biar mulai dari hari ini sampai selamanya mereka boleh memelihara iman percaya mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati pernikahanmu dan keluargamu. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan dan studimu. Tuhan memberkati perjalanan hidupmu dan masa depanmu di dalam musim hidup apapun yang engkau sedang hadapi. Diberkatilah engkau dan menjadi berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera, sukacita serta perlindungan kuat kuasa Roh Kudus mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.